Perkenalkan, saya Ilmania Syakira dengan NIM 102221118. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil dari tugas PE 5 tentang 7 segmen dan potensiometer. Yang pertama ada tugas 5A, di mana pada tugas 5A ini diperintahkan untuk menampilkan angka dari 0 sampai 255 pada 7 segmen, sesuai dengan hasil pergeseran atau pemutaran potensiometer. Jika yang paling rendah adalah 0 dan jika maksimum adalah 255. Ini adalah kode yang telah dibuat. ADDA, ADDB, ADDC, ADEW, AINT ada untuk yang didefinisikan sesuai dengan portnya, didefinisikan per bitnya. Kemudian ini ada variabel yang didefinisikan terlebih dahulu, satuan, puluhan, dan ratusan. Ini kemudian kan kita membaca dari ADC, maka ADC value itu adalah hasil baca ADC. Kemudian angka ratusan itu ADC value dibagi 100, puluhan ADC value bagi 10, kemudian satuan ADC value yang nilainya di N kan 0x 0f. Kemudian nilai-nilai ratusan puluhan dan satuan tersebut dimasukkan ke 7 segmen melalui P2. 0x 0, 0xd0, 0xb0 mendefinisikan bahwa di 7 segmen yang keberapa angka tersebut ditampilkan. Kemudian ini ada untuk fungsi untuk membaca read ADC-nya. Setelah selesai membuat kode, kemudian kode dikompil agar diperoleh firehex-nya. Kemudian dimasukkan ke dalam Proteus-nya. Sudah dimasukkan, mari kita coba. Ini potensionya yang berada di tersambung ke X7. Sekarang kita akan coba. Potensiometernya mula-mulanya berada di 0. Muncul 0, kemudian kita naikkan potensiometernya. Putar agar tegangannya naik. Hingga maksimumnya ada 255. Ternyata kode telah menghasilkan output yang sesuai dan yang diinginkan, maka kode telah sesuai. Selanjutnya adalah PL5B. Pada PL5B ini, yang ditampilkan pada 7 segmen adalah angka nilai tegangannya, yaitu dari 0 sampai 5 volt, yang ditampilkan dengan 3 angka, yang menunjukkan nilai tegangan ditampilkan dengan nilai 2 angka di belakang koma, misalnya 5,00, 2,50. Pada Proteus-nya akan ditampilkan di 7 segmen 3 angka paling kanan. Dan untuk 7 segmen yang paling kiri ini akan menunjukkan gate yang digunakan. Pada Proteus ini terdapat 2 potensiometer yang terhubung ke X0 dan X7 atau gate 0 dan gate 7. Bisa digunakan secara bergantian. Dan angka 7 segmen yang paling kiri ini akan menunjukkan gate yang digunakan. Ini adalah kode yang telah dibuat, ada mendefinisikan dulu dari mulai ADDA hingga INTR, kemudian mendefinisikan variabel, kemudian di sini membaca ADC. Dengan membaca ADC, yaitu nilainya adalah 255. Kemudian nilai ADC tersebut dibagi 50, sehingga secara hasil pembagiannya jika dibuatkan adalah 5. 5 ini disimpan di M, yang artinya minus atau untuk pengulangan, angka pengulang. Kemudian nilai ADC yang terbaca akan dikurangi nilai M, yaitu 5. Jika nilai ADC-nya kurang sama dengan 127, maka nilai ADC dikali 2. Nah, jika nilai ADC value-nya lebih dari 127, berarti hingga 254, maka nilai ADC dikali 2. Kemudian setelah dikali 2, ditambah angka-angka berikut ini. R-nya ditambah 2, P-nya ditambah 5, S-nya ditambah 4. LPS ini menunjukkan angka
3 ke 2 ke 1. Ratusan itu adalah menunjukkan nilai yang bukan koma. Puluhan itu menunjukkan angka pertama di belakang koma. Kemudian S1S itu menunjukkan angka kedua di belakang koma. Kemudian lakukan perhitungan. Ratusan itu diisi dari CPI bagi 100, kemudian dikurangi ratusan kali 100 untuk mengisi angka ketiga atau angka yang dianggap ratusan. Kemudian ini juga yang dianggap puluhan atau sebenarnya adalah angka pertama di belakang koma. Kemudian satuan itu angka paling terakhir yang merupakan angka kedua di belakang koma. Ya, kemudian ini jika misalnya nilai satuannya lebih dari 9, seperti perhitungan matematika biasa, maka akan menambah nilai angka di puluhan. Begitu pula dengan puluhan, jika nilainya lebih dari 9, maka akan menambah satu angka di ratusan atau di angka paling di angka yang ketiga. Kemudian angka-angka tersebut akan dimasukkan ke P2 untuk ditampilkan di segmen seperti sebelumnya. Kemudian ini juga ada kode untuk fungsi untuk read ADC-nya atau baca ADC-nya. Sekarang kita compile filenya menjadi file hexa, kemudian dimasukkan ke Proteus-nya. Sudah dimasukkan, mari kita lihat. Pada kesempatan ini yang digunakan adalah gate-nya adalah 0, di mana berarti yang digunakan adalah potensio 0. Dan di sini ada DA, ada DB, ada DC itu menunjukkan bahwa P1.0 hingga P1.2. Jika yang digunakan adalah potensiometer yang berada di X0 atau gate 0, maka ADDA hingga ADDC ini bernilai rendah. Dan P2-nya yang di segmen paling kiri bernilai 0. Mari kita coba. Potensio yang digerakkan adalah potensio yang terhubung ke X0. Kita naikkan, dan nilainya tepat di 500 atau bernilai 5 volt. Sekarang mari kita coba jika kita ingin potensio yang digunakan adalah potensiometer yang terhubung di X7 atau di G7. Maka kita akan membuat ininya menjadi high. Berarti ini akan disetel untuk high atau tinggi. Dan nilai di segmen paling kirinya akan bernilai 7. Baik. Kita compile di file hex-nya. Kita masukkan ke segmennya. Dan kini yang digerakkan potensiometer yang terhubung ke G7. Sama, dihasilkan dari 0 hingga 5 volt. Artinya kode telah menghasilkan output sesuai yang diharapkan, artinya kode telah sesuai. Terakhir adalah PL5C. Pada PL5C ini, sama seperti bagian PL5B, di mana yang ditampilkan adalah tegangan 0 sampai 5 volt. Namun pada gate akan diganti-ganti menggunakan push button. Di sini terdapat gate 0 hingga gate 7. Jika tombol ditekan, gate akan berpindah. Berikut adalah kode yang telah dibuat. Secara umum hampir sama seperti sebelumnya, hanya ada ditambah bagian gate.
ada tombol atau push buttonnya yang disimpan atau yang terhubung ke P1. Kemudian ini untuk mengganti-ganti nilai gate-nya. Jika gate sama dengan 0, maka dikondisikan seperti berikut ini semuanya low. Kemudian jika gate 1 yang high yang di P1.0, kemudian gate 2 yang high-nya di P1.1 dan seterusnya hingga gate 7, di mana pada gate 7 semuanya bernilai high. Kemudian ini untuk push button-nya, di mana gate itu jika tombol ditekan akan bertambah 1 nilai gate-nya. Kemudian jika gate-nya yang ke-8 kali ditekannya, maka gate akan kembali ke gate 0 hingga akan berputar dari 0 sampai 7. Untuk potensiometer dan tegangannya dari 0 hingga 5 volt dan potensiometer akan menyesuaikan seperti di PL5B. Jika gate 0, maka potensiometer yang terhubung ke gate 0 yang akan menghasilkan nilai tegangan. Kemudian jika yang di gate 7, maka potensiometer yang mempengaruhi output tegangan adalah yang terhubung ke gate 7. Mari kita compile dulu filenya agar diperoleh file hex-nya. Kemudian kita masukkan ke Proteus-nya. Sudah dimasukkan. Kemudian mari kita jalankan. Kedua potensiometernya masih berada di kondisi 0 volt. Baik, kemudian kita perhatikan pada awal-awalnya ada di gate 0. Maka kita coba ubah atau geser potensiometernya dan diperoleh nilai tegangannya. Dari 0 hingga 5 volt seperti tadi. Kemudian kita tekan push button-nya. Nilai gate-nya bertambah 1, tapi tegangannya 0 karena tidak ada potensiometer yang terhubung ke gate 1. Ditekan kembali, gate-nya naik menjadi 2 dan tidak ada tegangan yang terbaca. 3, 4, 5, 6, tidak ada tegangan terbaca. Kemudian kita masuk ke gate 7. Pada gate 7 ini terdapat potensiometer kembali dan mari kita geser potensiometernya hingga menghasilkan output berupa tegangan 0 hingga 5 volt. Ternyata dapat menghasilkan nilai tegangan dari 0 hingga 5 volt. Kita tekan kembali push button yang ke-8 kalinya dan kembali ke 0. Maka potensiometer yang terhubung ke gate 0 yang akan mempengaruhi output pada segmen. Baik, artinya kode telah berhasil menghasilkan output yang sesuai yang diinginkan. Artinya kode telah sesuai dan benar. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan pada PL5 ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.